Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Penyemangat dalam hidup, ya, di samping guru, motivator, itu bisa datang dari mana saja. Kita butuh itu, ya. Sebab apa? Kadang hidup itu naik turun, ya, muter-muter seperti itu. Jadi motivator atau penyemangat ini penting, ya, baik itu wali, guru, ataupun pemimpin, komandan, kapten, ya, ataupun lainnya banyak, ya, bisa menjadi motivator. Musik, lagu, dokter, tenaga medis itu juga motivator, ya. Pasti ucapannya ada motivasi tertentu seperti itu. Jadi nggak harus profesi motivator secara utuh, murni, tapi kadang teman menjadi motivator, guru menjadi inspirasi, apalagi yang ajarnya dari hati dan beneran care atau peduli, ya. Parents, orang tua, dukungan, nasihat, ya, dan perjuangan mereka sering banget jadi bahan bakar, ya, buat terus progres, terus maju, terus berkembang, ya. Teman, kadang satu kalimat dari sahabat bisa nyelamatin hari kita, ya, bisa menyelamatkan pikiran kita. Ataupun juga kadang musik, lagu, ada lagu-lagu yang liriknya pas banget sama kondisi hati, bikin semangat hidup lagi, ya. Hari Pemuda Mudi, misalnya gitu, ya. Ataupun lagu-lagu lainnya, itu penting, ya. Jadi pokoknya jangan meremehkan lah. Ada juga dokter atau tenaga medis ini buat yang lagi sakit, tentu harus ada motivasi tertentu, ya. Kalau mengedownkan motivasi, waduh, tidak bisa bergerak nanti pikirannya, ya. Dan dari diri kita juga bisa menjadi motivator, ya. Kadang kita jatuh bisa bangkit lagi, ya. Kadang kita semangat lagi dari diri kita sendiri, ya. Dari tokoh-tokoh publik, misalnya penceramah, misalnya lagi tokoh-tokoh inspiratif, ya, di sekitar Anda, ya. Orang-orang tua misalnya, kita berkunjunglah ke orang-orang tua, dan di sanalah kita tahu bahwa mereka sukses itu, hidup itu tidak mulus, tetapi banyak onak dan duri, sehingga sampai saat ini dia itu sukses seperti itu. Alam, ya, alam itu juga bisa menjadi motivator. Suara ombak bisa menjadi pengingat kalau hidup itu terus berjalan. Alam yang indah bisa menjadi motivator. Angin, ya, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi penyemangat lah, seperti itu. Jadi walaupun motivator itu membentuk kata-kata menjadi berlebihan, misalnya, tidak apa-apa. Memotivasi dramatis, wah, misalnya, justru itu kekuatannya di sana. Nah, yang penting kan endingnya orang yang kita motivasi itu bangkit lagi keimanannya, bangkit lagi semangatnya, itu seperti itu, ya. Buat apa? Ngecas mental biar nggak down, biar nggak bunuh diri, biar nggak pusing, biar nggak ngamuk-ngamuk aja, seperti itu. Ya, kita tahu baterai udah low, ya. Ya, kita cas lagi, walaupun terdengar lebay, kamu bisa, padahal belum tentu. Justru orang yang bilang kamu bisa itu
Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Yang membolak-balikkan hati kita itu ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bilang cinta sama istri kita, sama suami kita, justru itu membuat cinta beneran seperti itu, ya. Jadi kalau apalagi loh ya, pas momennya tepat, kalimat itu bisa menjadi dorongan besar buat bangkit. Kadang satu kata aja bisa bikin kita ngelangkah lagi setelah pengen menyerah, ya. Pas kita ingin tidak bangkit, jadi berdiri lagi, ya, seperti itu. Bukan soal seberapa megah kalimatnya, tapi seberapa dalam dia menyentuh hati kita saat itu, ya. Jadi kita semua butuhlah motivasi seperti itu, ya. Jadi iman itu kadang naik turun, percaya diri kadang hilang, ya. Pernah dicaci maki orang, pernah dihina, diturunkan harga dirinya, diremehkan, itu seperti itu. Maka kalimat-kalimat itu penting, ya. Masalah hidup yang berat, kadang iman up and down, lingkungan yang toksik, yang beracun pada pikiran mental kita, kekecewaan yang terus menerus, kurangnya dukungan sistem misalnya, kurang istirahat, terlalu lelah, kesehatan mental yang lagi terkoyak-koyak, sehingga terkadang kepercayaan diri hilang. Dulu sering dibanding-bandingkan waktu kecil, pernah gagal dan sering dihina, tidak punya harta kedudukan, ya, dari keluarga miskin dihina, nggak pernah dapat apresiasi atau penghargaan, lingkungan yang tidak memberi ruang untuk berkembang. Nah, ini kadang, ya, kadang mereka yang kurang pandai memanage waktu, memanage pikiran, ya, itu seperti itu. Terkadang kepercayaan diri hilang, menyerah, give up, seperti itu, ya. Padahal ya kita harus tenang, ikuti prosesnya. Mungkin kita belum nemu cara yang paling oke, belum klik, ya. Makanya kan dalam Al-Quran itu, ya, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, saling dukung, saling nasihati, ini penting, ya. Terkadang satu pujian atau perhatian kecil itu bisa merubah diri kita, ya, bisa merubah hidup seseorang, seperti itu. Dan kita jangan khawatir, tenang, ya. Orang yang suka menghina atau meremehkan kita itu biasanya mereka itu punya masalah sendiri, ya. Kadang sebenarnya ia itu ngerasa rendah diri, jadi ngerendahkan orang lain dulu kadang. Atau mereka belum belajar untuk menghargai perbedaan, untuk menghargai orang lain, ya. Bahwa ketika dia memiliki kelebihan, tapi juga memiliki kekurangan, seperti itu.
masing-masing dari kita itu mempunyai cerita dan juga perjuangan masing-masing yang kelihatannya biasa, ya, bisa jadi punya beban yang luar biasa di balik smilingnya, di balik senyumnya. Ya, Anda yang mungkin pintar dan peka sama hal itu tanpa sadar udah jadi bagian dari perubahan kecil yang positif seperti itu. Kadang cukup dengan nggak ikut-ikutan meremehkan orang lain atau kita membela secara halus, ya, diam-diam, itu akan menjadi suatu bentuk hasanat, kebaikan-kebaikan seperti itu, ya. Jadi biasanya juga orang yang memiliki kekuasaan, kepintaran, harta, ya, mudah meremehkan, tapi nggak semuanya, ya. Tapi memang ada yang mau punya harta atau kedudukan tinggi atau kepintaran berlebih, itu pengalaman berlebih kadang meremehkan orang lain seperti itu, ya, seolah-olah posisinya hebat, ya. Tapi sebenarnya harta dan jabatan dan ilmu itu juga ujian, ya. Tidak mesti, bukan jaminan mulia. Kalau dibuat sombong, maka ya itu akan menjadi bumerang buat dirinya. Anda harus tahu, justru makin tinggi posisi, makin besar tanggung jawab dan ujian kesombongannya, seperti itu, ya. Jadi apalagi kalau orang itu baru naik kelas hidupnya, malah belum siap secara mental dan hati, jadi mudah meremehkan, merendahkan, menghina orang lain sebagai bentuk pembuktian diri. Ya, itu seperti itu. Jadi hati yang baik dan empati itu jauh lebih berharga daripada status kekayaan, ya. Orang yang mungkin bisa segalanya, tapi kalau nggak bisa menghargai orang lain, dia kehilangan sisi terbaik dari kemanusiaannya, seperti itu, ya. Cara menghadapinya, ya, fokus ke diri sendiri dan buktikan lewat tindakan, ya. Tetap tenang, tegas. Kalau sudah kelewatan, ya kita lawan dikit-dikit, ya. Jangan ikut mainan di level mereka. Kita fokuskan ke yang lain. Cari lingkungan yang sehat, yang itu semua toksik, ya. Ingat, nilai diri kita bukan ditentukan oleh mereka enggak, ya. Seperti itu. Jadi orang lain boleh ngomong apa saja, tapi yang tahu perjuangan dan potensi kita cuma kita sendiri. Jangan biarkan hinaan mereka masuk terlalu dalam. Mereka tidak layak mengatur-atur arah hidup kita, seperti itu, ya. Belajar aja terus-menerus ilmu keterampilan pendidikan, kita terus tingkatkan S1, S2, S3 kalau punya biaya, atau kerja sendiri mandiri berarti cari ilmunya, ya. Perbaiki akhlak aja, santai, introspeksi diri, muhasabah. Kita perbanyak amal baik dan kita jauhi maksiat, dosa, seperti itu. Kita bergaul aja dengan orang-orang yang memiliki motivasi yang hebat, semangat yang tinggi, ya. Seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, itu kita jadikan patokan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ar-Rad ayat 11. Ya. Afdalul jihadi ayyujahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad melawan diri dan hawa nafsunya. Itu seperti itu. Hadis Nabi, hadis riwayat Tirmidzi itu ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Ya, kita memohon kemantapan hati. Allahumma tsabbit qalbi, Allahumma tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, mantapkanlah hatiku dan atas agamaku. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusydi. Ya Allah, aku memohon kepadamu keteguhan dalam urusan ini dan tekad untuk menuju petunjuk. Misalnya seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para wali, para asli, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam rangka acara halal bihalal LPTI, MUI dan juga DMI di rumahnya Ustaz Anwar dan keadaan sehat walafiat. Tak kurang suatu apapun, sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah di belakang hadirat jujur Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, sambil menunggu rekan-rekan yang masih ada di mobilnya, mari kita mulai acaranya dan kita bersama-sama hadiah-hadiah untuk hadir kita dan mungkin juga untuk acara ini mulai awal ke akhir agar lancar, tak ada hal yang berarti lainnya. وذكر النيات الصالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Cara kedua yaitu sambil dari tuan rumah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan semuanya dan saya berikan kesempatan buat beliau yaitu Ustaz Anwar pada yang bersilakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, terhormat para ahli, para ulama, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua MUI Kecamatan Kalipuro Kiai Abu Soleh yang kami hormati, serta Ketua LPTI Kecamatan Kalipuro Ustaz Nur Hayat, dan juga rekan-rekan dari MUI dan juga DMI yang sudah hadir, LPTI juga yang mudah-mudahan senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur tetap kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di yaumul kiamat. Para ustaz, para kiai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku Sohibul Bait mengucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan harapan kami bersama langkah panjenengan menuju tempat ini dan kembali ke rumah dicatat amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mohon maaf atas nama Sohibul Bait
ketika dalam kegiatan ini ada kesalahan atau kekurangan baik itu tepat maupun dari sarana prasarana ataupun nanti hidangan, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya kami mewakili dari DMI Kecamatan Kalipuro berharap dengan adanya pertemuan seperti ini, kami mengharap nantinya mulai saat ini sampai dan seterusnya kita DMI, kita MUI bisa bersinergi. Meskipun itu orangnya ya ini saja, tapi alangkah baiknya ketika kita berkegiatan itu bersinergi antara lintas sektor. Jadi DMI juga menggandeng MUI. Kemarin juga kita sudah mengawali kegiatan di bulan Ramadan meskipun belum maksimal. Harapan kami untuk kegiatan berikutnya kita bisa maksimal, kegiatan kita bersama bisa maksimal sehingga apa yang kita lakukan bisa dirasakan oleh masyarakat dan bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Kalipuro. Mungkin cukup itu dari kami. Mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hadiratnya. Maka mari kita ikuti doa yang akan disampaikan oleh Gus Malik. Alhamdulillah sudah hadir di hadapan kita. Kepada beliau untuk tausiah atau ada sambutan sedikit beliau. Wala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para alim ulama yang saya hormati, wabil khusus jajaran pengurus MUI yang saya hormati, juga jajaran pengurus DMI yang saya hormati. Marilah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah atas segala rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini guna bersama-sama halal bihalal. Mudah-mudahan kumpul kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah, mendapat rahmat dari Allah, mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW. Sebelumnya kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, manusia hidup di dunia mempunyai dua macam dosa. Yang pertama adalah dosa yang ada hubungannya dengan Allah. Yang nomor dua, dosa yang ada hubungannya dengan sesama manusia. Kalau dosa yang ada hubungannya dengan Allah, berapapun dosa kita pasti diampuni oleh Allah, asalkan kita minta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Rasulullah bersabda, "Lau amiltumul khataya hatta balagati sama'a summa nadimtum fataballahu alaikum." Apabila kamu mempunyai kesalahan yang menyebabkan dosamu sampai memenuhi langit, lalu kamu minta ampun kepada Allah, lalu fataballahu alaikum, Allah menerima tobat kamu. Itu kalau dosa yang ada hubungannya dengan Allah. Tapi kalau dosa yang ada hubungannya dengan sesama manusia, kita harus saling memaafkan. Istilahnya bulan Syawal ini bulan peningkatan, Syawal peningkatan. Jadi harus meningkat apapun yang ada dalam diri kita tentang ketakwaan kepada Allah, terutama yaitu hubungan sama manusia. Memang hubungan sama manusia kadang-kadang sengaja atau tidak sengaja kita bersalah. Apalagi hubungan dengan hutang piutang itu kadang-kadang sampai memecah belah antara yang satu dengan yang lain. Ini ada cerita. Pernah anaknya Sayyidina Umar ketika main-main dengan temannya, kok pakaiannya tuh jelek sendiri. Jadi Sayyidina Umar jadi bilang kepada ayahnya, "Ayah,
pakaian saya itu jelek sendiri dibanding dengan teman-teman saya. Bagaimana? Tolong belikan ayah. Oh iya, habis ini saya belikan, kata Sayyidina Umar. Seorang presiden, Amirul Mukminin, itu Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar datang ke Baitul Mal, tanya kepada pengurus Baitul Mal, tolong saya pinjami uang, nanti aku bayar setelah aku gajian bulan depan. Sayyidina Umar dibilangi oleh pengurus Baitul Mal, Sayyidina Umar, apa engkau yakin kalau tahun depan umurmu, bulan depan umurmu masih ada? Ya udah, tidak jadi. Itu Sayyidina Umar. Dibilangi gitu tidak jadi. Kalau kita kadang-kadang mengada-ada, utang kan di mana-mana, kadang-kadang sampai memecah belah. Tapi Sayyidina Umar tidak. Dibilangi, apakah kamu yakin bulan depan umurmu masih ada? Oh ya sudah, tidak usah. Itu Sayyidina Umar. Ini makanya kita harus saling menjalin hubungan dengan baik. Duribat alaihimud dillatu ainama sukibu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dimanapun kita berada, sesungguhnya kita ini dalam keadaan hina kalau belum satu bisa saling menjaga hubungan dengan Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan. Nomor 2, harus bagus antara sesama manusia. Misalnya ada orang yang baik kepada Allah, sholat 5 waktu tidak pernah ditinggalkan, ditambah tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya, tekun membaca Al-Quran, tetapi kepada sama manusia kurang baik, ini belum sempurna. Terus ada yang satu, sama manusia baik, senang menolong, senang sedekah, tetapi dia tak pernah beribadah kepada Allah, ini juga kurang sempurna. Yang sempurna baik dengan Allah dan baik dengan sama manusia. Yang mudah-mudahan kita di bulan Syawal ini meningkat soal tentang kebaikan antara sesama manusia dan khususnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kehilapan mohon maaf. Mari minta kepada Allah membaca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua diberi panjang umur barokah, sehat walafiat. Saudara-saudara kita yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak yang soleh atau solehah, taat kepada orang tuanya, taat kepada gurunya, taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah Subhanahu. Anak yang luhur budi pekertinya, anak yang selalu membawa manfaat dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin. Demikian apa yang saya sampaikan, sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kehilapan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa sallim ala ta'ala kulli sahabati Sayyidina Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa sallam Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma tadda lana dhanban illa ghaffarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan illa qadaitaha ya arhamar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa ilal hayri yuqarribna wa li syarri ba'na birahmat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia di dalam acara kali ini, alhamdulillah kali ini, dan saya memenuhi acara juga mohon maaf mewakili sebagai berbat apabila ada kurang juga mohon maaf. Terima kasih atas doa dan kehadirannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya untuk teman-teman.
besar ya. Makan. Jangan nurit nih kita. Tak buah mas. Meninggal. Dan nurit. Wow, makan lagi terlambatnya. Monggo. Monggo dilanjut. Lanjut. Kang biasa ngeseni api yo. Ya. Terus langsung lagi mas. Oh tenang. Apa sapinya tadi? Untuk doa pertemuan umroh. Wah, usah. Kayak menawi nasi. Lanjut temennya. Kita bilang Mas, bisa naik sekolah. Siso. Ada anu ya, centong. Oh, centongnya. Ya nasi. Monggo. Pasar kok. Sama-sama. Ini mau kita panggil RW pada RW ini. Kita biar itu biar warga tak riwayat ya. Haji RW. Tapi kami itu tak riwayat. Pak Haji sehat? Alhamdulillah. Saya ini kurang sehat. Iya. Udah 2 tahun ini. Kenapa masa coba ya? Nyata sudah. Nyata ya saya sih. Kan itu sudah Ini video. buat cari riwayat kali itu lah mulai tahun 80 ya nih Pak. Kami tidak ya. Wis pegawean dimulai kabeh, diajari kabeh. Lawan. Wis nilang mulai ka maneh yo tiwak kakene. Isun. Mungkin podo ketemu kabeh ya. Kok enggak? Ini lagi, ini sini. Mau kenalnya kok? Kita putih lagi ya. Entahlah. Gimana dia mana dulu kok? Bukan biaya apa? Salah apa ini? Itu siang dah. Belum biasa weh. Tenang. Nyawa. Ini kerupuk nanya. Masak saya. Tapi ngomong kerupuk kali Mas. Ini kerupuk kan? Ini kok misalnya? Itu buka Haji. Ini kerupuk. Monggo. Bola buka Mas. Mas Ketua, kasih muka sungkan kuatir nanti kewajangan ini. Alah, diku terus. Monggo niki. Tapi kadang Mas Agus purun kula wae. Ada mele kok. Kuning. Ini jangan dikau mereka memilih. Kula tangan. Boten golek iki anu. Mereka kan ada bilangnya. Kaya ngombe. Kula tangan. Niku. Mas Agus jare cukup ya sing wani. Ya. Kayak dari mobil ini berkok. Yang senang suka ini mata di event. Oh, bukan dingin. Ini kan, kasih. Tapi cocok buat baca juga. Jadi orep. Iya. Apa meneng-meneng tuh yang orep. Ya. Boleh digolekan mau ngangro tuh antara ngomong. Buat mau kotor buat pati rame. Enggak, buat orang organisasi. Oh, sana bang. Buat masuk rositinya nih kono kan. Jadi kata busana. Debat itu harus secara benar, yang masuk akal, yang benar. Kalau itu mau, Ya pintar. kalau udah Cembi mau ngomong. Langsung minum es. Trengko berduki aja. Ke sana be. Ya kan beda, anu naik jalurnya beda. Santai mas. Mungkin ngambil lah. Lihat ini apa dong?
itu mereka kata mereka betul sana betul. Iya sih,